آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل قراءتنا في كتاب تعظيم الصلاة للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. وقد أخذنا بابين. باب الأول فريضة الصلاة، والثاني الصلاة. الآن أتينا الباب الثالث. قال حفظه الله: مكانة الصلاة، kedudukan salat. قال: إن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده وأجل الفرائض التي افترضها الصلاة، فهي عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان، فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره، وكانت له نجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما ذكرنا. Jadi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kewajiban yang paling penting di dalam Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah as-salat, melaksanakan, menegakkan salat. Di mana tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Ini sebagaimana dinukil dalam Muwatta Imam Malik dari hadis Miswar ibnu Makhramah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asy-Syaibah. Dalam keterangan yang lain dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang meninggalkan sholat itu tidak usah ditanya, itu muslim apa bukan, yang nggak usah ditanya. Nggak ada bagian namanya Islam bagi orang yang tarakas sholat, meninggalkan sholat. Dan orang yang mengerjakan sholat, menjaganya, seperti yang telah berlalu, dia akan mendapatkan cahaya pada wajahnya, cahaya di kuburnya, cahaya ketika dia dibangkitkan dan dikumpulkan. Demikian juga dia akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang soleh. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka tidak ada cahaya, tidak ada bukti, tidak ada keselamatan baginya di hari kiamat, dan kelak dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Sudah kita sebutkan kenapa disebut nama-nama ini, ya. Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Fir'aun itu sibuk dengan kekuasaannya, Haman sibuk dengan jabatannya, Qarun sibuk dengan hartanya, Ubay bin Khalaf sibuk dengan bisnisnya. Tsumma qala, yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullahu fi kitabih as-salah, jaa fil hadithi la hadza fil Islam liman taraka as-salah, wa qad kana Umar bin Khattab yaktubu ila al-afaq, inna ahamma umurikum 'indi as-salah, faman hafidhaha hafidha dinahu, wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya', wa la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Qala fakullu mustakhifin bis-salati mustahinun biha, fakullu mustakhifin bis-salati mustahinin biha, fahuwa mustaqifun bil-islami mustahinun bihi, wa innama hadzuhum fil islami ala qadri hadzihim minas salah, wa raghbatuhum fil islami ala qadri raghbatihim fis salah. Fa'rif nafsaka ya abdallah, wahdhar an talqallaha wa la qadra lil islami 'indak, fa inna qadral islami fi qalbika ka qadri salati fi qalbik. Wa qad jaa fil hadits 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu 'amudud din. Alasta ta'lamu anna al-fustat ay al-khimah
idza saqata 'amuduhu saqata wa lam yuntafa' bit-tunubi walal autad wa idza qama 'amudul fustati untufi'a bit-tunubi wal autad wa kadzalika salatu minal Islam fanzuru rahimakumullah wa'qilu wa ahkimu as-salata wattaqullaha fiha wa ta'awanu 'alaiha wa tanasahu fiha bit-ta'limi min ba'dikum li ba'din والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان فإن الله عز وجل قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى والصلاة أفضل البر وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه من عمله الصلاة فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه انتهى كلامه رحمه الله. Kemudian Syekh di sini menukil perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang agak panjang. Ana langsung terjemahkan secara bebas, ya. Di mana beliau di sini kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu perkataan Umar yang kemudian dinukil oleh Imam Ahmad. Di mana kata Imam Ahmad lagi, ya, Umar ibn Khattab itu pernah menulis surat ke negeri-negeri. Isinya, sesungguhnya yang paling penting dari urusan kalian menurut saya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat, dia akan menjaga agamanya. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, dia pasti lebih menyia-nyiakan kepada urusan yang lain. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Selesai. Kemudian kata Imam Ahmad, maka setiap orang mengomentari perkataan Umar bin Khattab, maka setiap orang yang meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, maka dia sama saja mengentengkan agama, mengentengkan Islam. Dan bagiannya di dalam Islam itu sesuai dengan bagaimana dia mengagungkan sholatnya. Maka ketahuilah, kenalilah dirimu wahai hamba Allah. Hati-hatilah engkau bertemu dengan Allah sementara tidak ada bagian Islam dalam dirimu karena engkau meremeh-remehkan urusan sholat. Nabi SAW pernah mengatakan as-salatu amududdin. Salat itu adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama. Bukankah tenda itu tidak ada manfaat tanpa adanya tiang? Kemah itu kalau tiangnya jatuh ya sudah. Tidak ada manfaatnya tunub. Tunub itu talinya. Wal autad. Autad itu pasaknya. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu tiangnya itu. Ya. Nah itu kemah atau tenda. Salat itu seperti itu. Salat itu seperti itu. Wa kadzalika salat. Begitulah kedudukan salat di dalam Islam. Demikian juga beliau mengingatkan kepada kita, maka perhatikanlah masalah salat. Baguskanlah salat dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan salat, serta saling berta'awun, saling menasihati dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih utama ketimbang salat. Dan salat adalah seutama-utama kebaikan dan yang pertama kali akan ditanyakan dari seorang hamba pada hari kiamat. Kalau diterima salatnya, kalau salatnya diterima seluruh amalannya. Kalau tidak, maka tidak. Itulah salat kita yang merupakan bagian paling akhir yang tersisa dari agama kita. Dan yang paling awal akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Kalau salat sudah tidak ada, maka tidak ada Islam, tidak ada agama apabila keadaan hal tersebut terjadi pada seseorang. Nasallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala wala yakhtaliful muslimuna anna tarka salatil mafrudati 'amdan min a'zami dzunubi wa akbaril kaba'ir wa anna ithma tarikiha 'inda Allahi a'zamu min ithmi qatlin nafsi wa akhdhil amwali wa a'zamu min ithmi zina wa sariqati wa syurbil khamr wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi 'azza wa jalla wa saqatihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah.
ثم إن العلماء اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره وأقوالهم في هذا وذكر أدلتهم وما احتج به أهل كل قول مبسوطة في كتب أهل العلم المعروفة وليس هذا مجال بيان بسطها وبيانها إلا أن من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة قد احتج لذلك بأدلة قوية. أنا ulangi ya. Illa anna man qala min ahli al-ilmi bi kufri tariki salati qad ihtajja lidzalika bi adillatin qawiyatin min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ahwali hadhihi al-adillati annaha tab'atsu fi qalbi al-muslimi khawfa الشديد الخوف الشديد من التفريط فيها وإضاعتها وتحرك في نفس حب المحافظة عليها والعناية بها وأدائها في وقتها كما أوجب الله. Kemudian beliau mengatakan, ya, maknanya. Jadi tidak ada perselisihan dari kalangan kaum muslimin bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu telah melakukan dosa besar, bahkan termasuk dosa yang paling besar. Dan dosanya itu lebih besar daripada dosa membunuh jiwa, baik jiwa orang maupun jiwa sendiri. Demikian juga mencuri atau mengambil harta. Demikian juga lebih besar dosanya ketimbang zina, lebih besar ketimbang mencuri, lebih besar ketimbang minum khamr. Ya. Jadi dosa apapun yang menurut antum besar, itu masih kalah besar dengan dosa meninggalkan sholat. Ya. Apa yang menurut antum dosa besar? Ya. Nempeleng orang tua, nginjek-injek orang tua sampai mati, itu masih nggak ada apa-apanya dengan dosa meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Kemudian, para ulama mereka berselisih tentang bagaimana mengeksekusi orang yang meninggalkan sholat, eksekusi mati maksudnya. Ya. Jadi, apakah mereka ini dieksekusi atau tidak? Atau kalau yang mengatakan dieksekusi, dimatikannya bagaimana? Ya, dimatikannya bagaimana? Demikian juga mereka berselisih dalam hukum apakah dia itu kafir atau tidak bagi orang yang masih menganggap wajib tapi meremehkan, Adapun beliau di sini condong kepada pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat meskipun meremehkan dan meskipun masih menganggap wajib, ya, oh wajib, oh sholat subuh itu wajib. Tapi malas ya, malas. Maka dia kafir. Ya. Ini dalilnya biadillatin qawiyatin, itu sangat kuat sekali. Ya, itu sangat kuat sekali. Paling tidak kata beliau, dalil-dalil ini itu menimbulkan rasa takut bagi setiap orang yang masih ada iman dalam jiwanya, dalam dirinya untuk meremehkan apalagi meninggalkan sholat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil dan kita akan percepat ya. Karena kita targetnya itu pokoknya satu pertemuan itu satu bab. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Fa akhbara ta'ala anna tarika as-salati minal mujrimin as-salikina fi saqar. Wa yaqul fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa taba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Wa qad jaa'a 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna ghayyan nahrun fi jahannam khabithal ta'mi ba'idal qa'ri. Faya 'idhama musibati man laqiyahu wa ya shiddata hasrati man dakhalahu. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Wa yaqulu fa in tabu wa aqamu salata wa atabu zakata fa ikhwanukum fid din. Fa'allaqa ukhuwatahum fid din bi fi'li shalah. Fadalla dhalika ala annahum in lam yaf'aluha falaysu bi ikhwanin lahum. Wa yaqulu ta'ala innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
Wa yaqulu ta'ala, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza au dzikru dzakara hadza tabaraka wa ta'ala ba'da qawlihi kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Fadalla dzalika 'ala anna tarika salati mujrim yastahiqqul 'uqubatal 'azimata 'indama yalqa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad rawa Muslimun fi sahihi an Jabirin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Wa rawal Imam Ahmad wa ahli sunan bi isnadin sahihin an Abdullah ibn Buraidah an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Wa rawal Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Wa huna nuktatun badi'atun wa hiya anna tarikal muhafadhati 'ala salati imma an yushghilahu maluhu aw mulkuhu aw ri'asatuhu aw tijaratuhu faman shaghalahu 'anha maluhu fahuwa ma'a Qarun wa man shaghalahu 'anha mulkuhu fahuwa ma'a Fir'aun wa man shaghalahu 'anha ri'asatuhu fahuwa ma'a Haman wa man shaghalahu 'anha tijaratuhu wa amwaluhu fahuwa ma'a Ubay ibn Khalaf. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وهو حديث صحيح. Kemudian beliau bawakan beberapa ayat yang ayatnya sudah tidak asing lagi insya Allah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang mujrim, para pendosa. Siapa para pendosa? Orang yang mereka itu mengatakan lam nakum minal musallin, kami dulu nggak sholat. Itu satu. Kemudian Allah sebutkan orang-orang yang melalaikan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan ketemu dengan ghayya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ghayya adalah sebuah sungai di neraka jahanam yang sangat tidak enak rasanya dan sangat dalam lubangnya atau sangat dalam jurangnya. Allah juga mengatakan apabila mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Kata saya di sini berarti kalau orang nggak sholat maka tidak ada lagi ukhuwah. Dia bukan saudara. Dia bukan saudara seagama. Demikian juga Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman bahwasanya mereka itu kharru sujjadan, serta orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mursalat yang tadi kita baca, ya. Wailun yawma idzil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kalau disuruh salat mereka tidak salat. Disuruh salat mereka tidak salat. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah orang mujrim yang dia layak dan pantas untuk mendapatkan hukuman besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah sangat familiar di sebagian kita. Di antaranya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis yang lain, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh telah kafir. Ya, barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh telah kafir. Kalau kafir gimana? Ya, kalau mati nggak usah sholat kan, nggak usah dimandikan, buang aja. Ya, demikian para ulama. Mereka mengatakan orang kafir itu gimana mestinya? Dia dibuang mayatnya. Kalaupun dia kubur itu semata-mata biar tidak bau saja, bukan dalam rangka untuk ikram, bukan dalam rangka untuk memuliakan orang kafir, bukan, supaya enggak menimbulkan bau, ya.
Kemudian beliau masih melanjutkan ya dalam hadis yang sudah kita singgung tentang orang yang meninggalkan sholat maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman serta Ubay bin Khalaf. Dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat yang wajib secara sengaja maka sungguh telah lepas darinya jaminan Allah. Allah nggak jamin keselamatan dia. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tukhfiru Allah fi dhimmatihi." Barang siapa yang salat dan menghadap kiblat seperti kiblatnya kita, makan sembelihan kita, maka itulah orang muslim yang memiliki jaminan keselamatan dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian rusak jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan meninggalkan sholat. Kemudian lanjut beliau. Warawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Malikun fi muwatta'ihi wa Nasa'i fi sunanihi bisin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'udzina bis salat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja' wa mihjalun fi majlisihi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tusalliya? Alasta bi rajulin muslim?" Qala bala, walakinni kuntu qad sallaitu fi ahli. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'ta fasalli ma'an nas wa kunta qad sallaita." Ya. Kemudian dibawakan keterangan yang lain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan sahabat, ya, atau sebagian sahabat, kemudian ada azan. Beliau melaksanakan sholat. Sepulang dari melaksanakan sholat, beliau mengatakan, ya, "Kenapa nggak sholat?" "Oh, saya sudah sholat." Ya, "Saya sudah sholat." Kata Nabi, "Alaska birajulin muslim." "Kamu muslim bukan?" Nah, jadi perkataan yang sama itu boleh ditanyakan kepada siapapun yang mereka meninggalkan atau apalagi nggak sholat ya. Ini muslim atau bukan ya? Jangan-jangan kafir. Jangan-jangan kafir. Ya. "Kamu orang muslim bukan?" "Alaska birajulin muslim." "Iya ya Rasulullah, saya itu muslim, cuman saya itu sudah sholat." Ya, maka kata Nabi, kalau kamu ketemu apabila engkau mendatangi suatu kaum, kemudian engkau sudah sholat bersama dengan manusia, ya, maka sholatlah bersama dengan mereka kaum tersebut meskipun engkau sudah sholat. Ya, artinya untuk apa? Sholat sunnah. Adapun asal dari sahabat itu banyak sekali. Dan di sini anak akan ringkaskan. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan beliau mengatakan ini di sekelompok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan sama sekali tidak ada yang mengingkari atau mengcounter atau memprotes beliau. Enggak. Bahkan sebagian sahabat yang lain, Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, dan selain sahabat-sahabat yang lain, mereka mengatakan dengan maksud yang sama bahwasanya tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Ya. Dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nah kita sudah ambil ini hadis ini. Ya, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan seorang muslim, maka hendaknya dia jaga sholatnya dimanapun dia dipanggil. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk, dan sholat ini termasuk jalan-jalan petunjuk. Andaikan kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang-orang munafik itu sholat di rumah mereka, kalian akan tinggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian melakukan demikian, kalian sesat. Dan tidaklah ada seseorang yang dia berwudu, membaguskan wudunya, kemudian dia menyengaja pergi ke masjid, melainkan Allah tulis baginya satu langkah akan menaikkan derajat, satu langkah akan akan ternilai sebagai sebuah kebaikan, dan satu langkah akan dihapuskan kesalahan. Ya, jadi dengan satu langkah itu dapat 3. Satu langkah itu akan menaikkan derajat, diberikan kebaikan, dan dihapuskan kesalahan. Jadi bukan kaki kanan kaki kiri, bukan, tapi apa? Satu langkah saja. Inilah sholat yang diagungkan dan begitu diagungkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian
Di sini anak tutup dengan perkataan Syekh di sini. Inna mizana salati fil Islami 'azimun wa manzilatuha 'aliyatun wa qad faradaha Allah Ta'ala 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin min fawqi sab'i samawatin 'indama 'urija bihi ila as-sama'. Wa qad warada fiha ghairu ma taqaddama min an-nusus ma yadullu 'ala fadliha wa 'idhami qadriha wa shiddati 'uqubati tarikiha. Wa ma'a hadha faqad khaffa mizanu as-salati 'inda katsirin minan nas. فمنهم من لا يرى في المسجد أبدا في جميع الصلوات وهو يسكن بجوار المسجد يخرج من بيته لأعماله الدنيوية ولا يخرج من بيته لأداء الصلاة في المسجد وهو يسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة فيقول سمعنا وعصينا. العجيب في الأمر أن هذا الرجل قد يسكن معه في البيت رجال من أهله يصلون مع المسلمين ولا ينكرون عليه بل يتركونه في البيت كأنه ما فعل شيئا ينكر ويؤكلونه ويشاربونه ويجالسونه فأين الغيرة على الدين وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من أراد بذلك نصحهم واstislahum. Wa minhum man tahawana bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha fala ya'ti biha ala wajhiha. Wa minhum man yatahawanu bis salati ma'al jama'ati wa hadha min alamatin nifaq. Fal wajibu alaina an nuhafiz ala hadhihi at-ta'ati al-jalilah wal ibadati al-'azimati allati hiya a'zamu arkanil islami ba'da shahadatain wa an nuhadhdhira ashaddal hadari min sabilil mujrimin alladziina idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kata beliau, ya. Selain yang telah disebutkan dari keterangan-keterangan baik Al-Qur'an maupun hadis maupun perkataan sahabat yang berkaitan tentang pentingnya salat, ya. Maka hendaknya seseorang itu dia merenungkan juga bagaimana sholat itu diwajibkan tanpa adanya wasitoh, tanpa adanya perantara. Meski demikian, sebagian orang ternyata mereka meremehkan masalah sholat. Sementara Allah mengagungkan sholat, Nabi mengagungkan sholat, para sahabat mengagungkan sholat, para ulama dahulu mereka mengagungkan sholat, sebagian ada yang meremehkan sholat. Di antara mereka ada yang nggak pernah kelihatan di masjid. Nggak pernah kelihatan di masjid. Di seluruh sholat. Padahal dia tinggal di depan atau di samping bertetangga dengan masjid. Dia keluar untuk mengerjakan kerjaan duniawinya. Untuk bekerja. Tetapi dia tidak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Tapi masih sholat. Ya. Sementara dia mendengar panggilan itu 5 kali sehari semalam. Seolah-olah dia mengatakan, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami membangkang ya Allah. Kami dengar dan kami membangkang. Yang lebih mengherankan lagi, orang seperti ini terkadang dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang salat bersama kaum muslimin, tetapi la yunkiruna alaihi. Tidak, ya, mereka tidak mengingkari orang model makhluk seperti ini. Bahkan mereka tinggalkan di rumah, ya. Seolah-olah dia yang tidak melaksanakan sholat ke masjid itu melakukan sesuatu yang tidak diingkari, la yunkar. Wa yu'aqilunahu, dan diajak ngobrol, diajak makan bareng, diajak kongko, diajak nongkrong. Wa yujalisunahu, maka mana ghirah dalam agama, mana kecemburuan agama, ya. Maka mana amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar mana? Di antara mereka ada juga yang meremehkan masalah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, wajib salat, dan mereka tidak lakukan dengan semestinya. Di antara mereka ada yang meremehkan salat berjamaah, dan ini adalah tanda-tanda nyata dari kemunafikan. Dan maka yang wajib bagi kita semuanya, kita menjaga ketaatan yang agung ini, ibadah yang besar ini, yang merupakan sebesar-besar ibadah setelah syahadatain, dan kita berhati-hati dari jalan-jalan para pendosa, orang-orang durhaka, orang-orang mujrim yang apabila diajak dan diperintahkan untuk salat, wa idza qila lahum ruk'u
la yarfa'un. Mereka tidak melaksanakannya. Wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.